Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1852 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 6 sampai ayat 22. Di bawah perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Demikian firman Tuhan. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik, dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan.
Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sejak bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, sistem pemerintahan bangsa Israel adalah teokrasi atau pemerintahan yang dipimpin secara absolut oleh Allah itu sendiri. Haleluya. Berawal dari kekecewaan bangsa Israel terhadap anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia yang tidak hidup seperti Samuel, inilah yang memicu kekecewaan bangsa Israel kepada sistem pemerintahan di Israel, sehingga bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk mengangkat seseorang dari antara mereka menjadi raja untuk memimpin bangsa Israel. Mendengar seruan bangsa Israel yang datang kepada Samuel membuat Samuel kesal, marah kepada para tua-tua yang mewakili suara umat Tuhan itu. Samuel membawa semua aspirasi umat Tuhan dengan berseru kepada Tuhan melalui doa. Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Tuhan juga kecewa dengan keputusan yang diambil oleh bangsa Israel. Tuhan marah, kecewa dengan keputusan yang mereka ambil karena Israel meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Itu secara tidak langsung mereka telah menolak Tuhan yang adalah pemimpin mereka. Perhatikan ayat 9 sampai ayat 18, nanti saudara baca. Di sana Tuhan meminta supaya Samuel memberikan kepada Israel satu pemahaman akan bahaya atau konsekuensi kalau mereka memaksa untuk meminta raja memimpin mereka. Perhatikan kesalahan Israel di ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kesalahan bangsa Israel. Mereka menolak mendengarkan perkataan Samuel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak di antara kita seringkali ribut karena tidak mau mendengarkan perkataan atau pembicaraan itu secara utuh. Betul? Karena Israel tidak mau mendengarkan perkataan Samuel, akhirnya apa? Mereka kemudian menyesal di kemudian hari. Memang penyesalan itu selalu di belakang. Karena kalau di depan itu namanya bukan penyesalan tapi pendaftaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang menyesal tapi sudah terlambat. Karena mereka tidak mendengarkan semua konsekuensi atas pilihan mereka. Karena emosi yang sudah menguasai hati mereka, karena kekecewaan yang sudah memuncak, mereka akhirnya tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Allah begitu mengasihi umat Tuhan Israel. Walaupun saudara lihat, mereka sudah buat satu kesalahan yang luar biasa, Tuhan tetap mengasihi mereka. Amin. Walaupun Tuhan izinkan bangsa Israel mengangkat seseorang untuk menjadi raja atas mereka, tapi ingat saudara, itu bukan kehendak Tuhan atas mereka. Betul, Tuhan izinkan mereka mengangkat Saul menjadi raja Israel yang pertama. Tapi Saul bukanlah kehendak Tuhan atas mereka. Tuhan mau, Tuhan yang menjadi raja mereka. Tetapi umat Tuhan, bangsa Israel, lebih memilih manusia yang menjadi raja mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel di dalam firman Tuhan ini sangat merendahkan Tuhan. Karena mereka yang tadinya dipimpin oleh Tuhan, mereka menurunkan posisi Tuhan.
Mereka geserkan Tuhan untuk digantikan oleh manusia. Itu sangat merendahkan Tuhan. Tapi Tuhan sangat mengasihi umatnya, bangsa Israel ini. Amin. Tuhan mengikuti kemauan bangsa Israel. Tuhan memerintahkan Samuel untuk mencari seseorang dari antara mereka untuk menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan karena emosi lalu kita mengambil keputusan. Hati-hati saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ketika saudara emosi, marah, lalu saudara mengambil satu keputusan. Biasanya keputusan yang diambil di saat kita emosi itu biasanya keputusan-keputusan yang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang menyesal, tapi sudah terjadi. Waktu emosi bilang cerai saudara, tapi pada akhirnya menyesal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika mereka marah keluar kata-kata tidak memberkati, kata-kata kutuk keluar dari mulut mereka. Karena apa? Lagi emosi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik. Jangan karena saudara lagi marah, emosi, saudara mengambil satu keputusan. Tenangkan dirimu. Sabar saudara. Tenangkan dirimu, baru pikirkan apa yang saudara akan putuskan. Pikirkan itu matang-matang. Supaya apa? Saudara tidak menyesal di kemudian hari. Jadi kita belajar yang pertama, jangan karena emosi kita mengambil keputusan. Sabar, tenangkan pikiran, pikirkan matang-matang, lalu saudara bisa memutuskan satu keputusan yang tepat. Yang kedua saudara, jangan pernah menolak mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara memperhatikan kesalahan fatal mereka di ayat 19 itu, mereka menolak mendengarkan perkataan Samuel. Artinya mereka tidak mau dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Karena apa saudara? Lagi emosi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat firman Tuhan disampaikan saudara, mari kita mau duduk diam dengar firman Tuhan itu. Amin. Kalau saudara lihat di dalam kitab Ulangan, di sana bicara jika engkau mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, maka berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Saudara, artinya apa? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati. Saudara perhatikan cerita tentang Maria dan Marta. Bagaimana Marta begitu sibuk mempersiapkan segalanya. Dia mau servis Tuhan Yesus dengan sajian-sajian makanan, dengan kesiapannya di dalam mengurus rumahnya supaya bersih, supaya Tuhan Yesus nyaman di rumahnya. Dia menyediakan makan minum yang luar biasa. Tapi lihat saudaranya yang bernama Maria, yang hanya duduk diam dengar firman Tuhan. Saudara, Tuhan tidak memuji Marta karena Marta begitu sibuk sehingga dia mengabaikan yang paling utama pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang seperti Marta, begitu sibuknya mempersiapkan segala sesuatu dan dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia begitu sibuk sehingga dia tidak mendengarkan yang paling penting yang Tuhan Yesus ucapkan pada saat itu. Maria mengambil keputusan yang tepat. Dia fokus, dia duduk diam mendengarkan firman Tuhan dari Sang Firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita seperti Maria yang mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Amin. Jangan seperti Marta yang begitu sibuk sampai saudara tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara,
Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. Kunci keberhasilan mereka dalam menghadapi semua serangan-serangan musuh, dan mereka berhasil menjadi pemenang ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak orang, mereka pilih-pilih orang, saudara. Kalau bukan pendeta yang sampaikan firman Tuhan, mereka tidak mau masuk gereja. Kalau hanya majelis ini yang menyampaikan firman Tuhan, maka mereka tidak akan pergi ke pelayanan. Mereka melihat siapa yang membawa renungan. Mereka hanya melihat manusia. Padahal yang terpenting di sana adalah firman Tuhan disampaikan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Jadi siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus dengarkan. Saudara lihat, kesalahan fatal bangsa Israel. Mereka menolak mendengarkan perkataan Samuel. Hati-hati saudara. Ketika saudara menolak ketika dinasihati oleh firman Tuhan, saudara bukan menolak siapa yang menyampaikan, tapi saudara menolak sang firman itu, yaitu Tuhan Yesus. Bertobat saudara. Saudara jangan pernah menolak mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita belajar, jangan pernah meragukan kepemimpinan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel meragukan kepemimpinan Tuhan, sehingga mereka mau menurunkan posisi Tuhan yang adalah raja di atas segala raja. Mereka mau menggusur, menurunkan, ganti dengan manusia. Saudara, ini adalah satu pelecehan tadi saya katakan. Mereka merendahkan Allah yang Maha Kuasa, yang pencipta langit dan bumi ini. Dan mereka samakan yang harus jadi raja menggantikan Tuhan adalah manusia. Saudara, ini merendahkan Tuhan. Tapi tadi saya katakan, Tuhan sangat-sangat mengasihi bangsa yang tegar tengkuk ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, jangan pernah meragukan kepemimpinan Tuhan. Bangsa Israel sebenarnya mereka sudah tahu bagaimana hebat, dahsyat, kuatnya Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan, di mana mujizat yang luar biasa Tuhan kerjakan di Mesir ketika mereka mau menyeberang, saudara. Di Laut Teberau itu Tuhan membelah laut itu dan menyeberangkan bangsa Israel itu. Saudara, ada banyak sekali mujizat dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Banyak hal-hal yang luar biasa Tuhan karyakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi mereka meragukan kuasa Tuhan. Saudara, ada berapa banyak orang Kristen meragukan kepemimpinan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi percaya pada Tuhan, sehingga mereka tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak lagi menuruti apa yang firman Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, itu berarti kita meragukan kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, kalau saudara percaya kepada kepemimpinan Tuhan dalam hidup saudara, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, memberitakan Injil, kerjakan itu. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni, lepaskan pengampunan. Ketika Tuhan mau kita menjadi jawaban dari setiap doa-doa kita, mari kita mau menjadi jawaban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meragukan kepemimpinan Tuhan. Kalau saudara percaya pada Tuhan, maka saudara tidak akan khawatir dalam hidup. Saudara tidak akan cemas, saudara tidak akan hidup dalam ketakutan. Karena saudara tahu Tuhan yang memimpin kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan karena saudara emosi, marah, akhirnya terburu-buru dalam mengambil satu keputusan.
Tadi saya katakan, orang yang buru-buru mengambil keputusan, biasanya keputusan itu keputusan yang bodoh, yang salah, yang keliru. Makanya saudara tenangkan pikiran saudara, sabar, pikirkan matang-matang apa yang akan saudara putuskan. Saudara pikirkan akibatnya, baru saudara memutuskan keputusan yang tepat. Yang kedua, kita belajar, jangan pernah menolak mendengarkan firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dengarkan dia. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Jadi jangan melihat siapa yang menyampaikan firman Tuhan itu, tapi dengarkan apa yang disampaikan kepada kita. Dan yang ketiga, kita belajar, jangan pernah meragukan kepemimpinan Tuhan. Kalau kita percaya pada kepemimpinan Tuhan dalam hidup kita, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Hari esok kita tidak tahu, tapi kita percaya Tuhan tahu masa depan kita. Kalau Tuhan yang memimpin kita, itu berarti Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara, dan menjamin hidup kita. Kita pasti selamat. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan terus memberkati kami semua dengan berkat-berkat firman, dengan berkat-berkat surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.